Universitas Wahid Hasyim Semarang, kampus intelektual berkarakter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sekalian, bersama dari itu semua saya mengajak untuk bersyukur kepada karena pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Kemudian kita masih diberikan umur yang baik, Anda sekalian. Di samping itu saya mengajak juga untuk bersama-sama mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anda sekalian, untuk hari ini kita tahap awal pengenalan untuk terkait masalah demokrasi Pancasila. Nanti Anda sekalian, kegiatan ini setelah kegiatan pengenalan ini masuk kepada kegiatan aksi selanjutnya. Apa yang kita pelajari hari ini itu akan kita langsung praktekkan dalam bentuk aksi atau kegiatan langsung. Nah, kita masuk di kegiatan pembahasan yaitu tentang suara demokrasi. Nah, sesuai tema yang Anda lihat di atas, yaitu implementasi demokrasi Pancasila dalam pemilihan ketua OSIS, membangun kepemimpinan yang adil dan berkelanjutan. Untuk proyek penguatan pelajar Pancasila, yaitu mengorganisir dan mengikuti proses pemilihan ketua OSIS dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Jadi, sebagaimana yang kita lihat di atas, agenda kita nanti itu bersama-sama, ya, aktif dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS. Yang pemilihan ketua OSIS itu juga bisa bermakna, yaitu kita melaksanakan kegiatan demokrasi, tapi sifatnya agak lebih kecil, yaitu demokrasi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, apa tujuan dari proyek suara demokrasi kita pada hari ini? 1. Membekali si siswa dengan pemahaman dasar tentang demokrasi Pancasila. Jadi dari hasil pembelajaran kita ini, Anda nanti bisa memahami apa itu demokrasi, ya. Demokrasi Pancasila. Yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya peran mereka dalam demokrasi. Pertanyaan sederhana, apakah pentingnya bagi kita, ya, dalam pesta demokrasi? Itu nanti akan kita jelaskan nanti di kegiatan pada hari ini. Yang ketiga, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan ketua OSIS secara adil dan transparan. Apa tadi? Berperan aktif. Apa itu berperan aktif? Berperan aktif berarti kita semuanya di sana itu paling tidak punya peran. Apa itu? Setidaknya apa kalau kita bukan jadi panitia, setidaknya kita aktif jadi pemilih. Itu namanya berperan aktif. Kalau tidak pemilih, ya berarti tidak ikut berperan aktif dalam pemilihan.
Kemudian secara adil dan transparan. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam proses Pemilihan. Nah, sekarang kita masuk apa itu demokrasi. Yang kita lihat di atas, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada setiap individu Untuk menyampaikan suara dan pendapatnya. Demokrasi sama aja kalau bahasa sederhananya begini, pemenuhan setiap hak kepada orang. Itu setiap orang itu punya hak ya dalam hal ini. Kalau proses demokrasi, apakah kalau dalam proses demokrasi pemilihan bahwa setiap orang itu punya hak di situ, apakah memilih ataukah memilih? Kita punya hak di situ. Kemudian, mengapa demokrasi itu penting? Ini tadi. Mengapa demokrasi itu penting? Karena demokrasi membentuk keterlibatan aktif dan kesetaraan dalam pemilihan keputusan. Kita amati gambarannya dulu ini. Misalkan, kenapa penting namanya demokrasi? Peran aktifnya kita agar supaya di kemudian hari itu tidak ada yang saling menyalahkan. Contoh sederhana, gambaran kecilnya, pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas. Di situ kan kita punya hak untuk dipilih dan memilih. Tahu-tahunya di belakang hari pada saat pemilihan Anda tidak memilih. Setelah itu Anda menyalahkan orang lain. Kenapa? Memang kau pilih si A misalkan jadi ketua pada saat itu. Nah, saya tidak memilih A. Nah, kenapa? Berarti kau pilih B? Nah, tidak, saya tidak memilih pada saat itu. Artinya menyalahkan orang lain dalam pesta demokrasi. Maksudnya dia kayak gini. Dia tidak ikut berperan aktif di kegiatan tersebut. Sehingga suatu saat nanti mereka akan menyalahkan orang lain. Kau memang kenapa kau pilih itu? Terus apa gue? Saya tidak memilih, saya golput pada saat itu. Berarti itu tidak berperan aktif. Sekarang, ya nanti kita akan melakukan kegiatan pemilihan ketua OSIS. Apa tujuannya? Satu, menghasilkan pemimpin yang dipilih secara demokrasi. Artinya kalau ada nanti yang terpilih di ketua OSIS, maka itu adalah pilihan. Jangan menyesatkan yang lain, jangan menyesatkan yang lain. Tapi itu karena pilihan kita. Disitulah yang namanya demokrasi. Setiap orang itu punya hak. Kita tidak boleh mengintervensi atau memaksa. Kita tidak boleh memaksakan. Itulah namanya demokrasi. Tidak boleh paksaan itu memaksakan pilihan kepada orang lain. Yang kedua, mewujudkan keadilan, transparansi dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Apa prinsipnya? Menghargai hak asasi manusia, keadilan, musyawarah untuk dan kedaulatan rakyat. Misalkan gini, musyawarah, kalian maksud dengan musyawarah? Yang mana itu musyawarah? Ya, sama ada diskusi kelompok kecil itu juga namanya demokrasi. Ayo demokrasi, kan menghargai pendapat, Pak. Coba dalam diskusi kelompok, apakah kita menghargai pendapat orang lain? Tidak namanya demokrasi. Kalau Anda tidak bisa menghargai dan menerima pendapat orang lain, berarti Anda tidak memiliki sifat demokrasi. Karena tidak bisa menghargai pendapat orang lain dan cenderung ingin memaksakan pendapat. Langkah-langkah bagaimana nanti dalam kegiatan pemilihan OSIS? Satu, persiapan. Bagaimana persiapan yang kita lakukan? Maka satu, kita bentuk
pemilihan. Dari mana panitia pemilihan ini? Dari siapa? Guru. Siswa. Siswa juga nanti yang berperan aktif jadi Panitia. Itu persiapannya. Apa lagi yang dipersiapkan? Ya, pendaftaran calon, kemudian kegiatan pemaparan visi misi, kampanye, kemudian pemilihan. Jadi sebelum sampai di pemilihan, kita harus ada beberapa persiapan dulu ya. Mulai dari apa tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan nanti sebelum sampai kepada tahap pemilihan. Tentunya itu harus membutuhkan dulu yang namanya tahapan persiapan. Salah satunya itu dulu membentuk panitia. Nantinya panitia ini dibentuk oleh OSIS. OSIS itu sendiri yang membentuk panitia. Kemudian pendaftaran calon. Kita buka pendaftaran calon. Kapan pendaftaran calonnya dibuka? Kemudian setelah pendaftaran calon, maka masuk kepada kegiatan kampanye. Apa itu kampanye? Kampanye ya menyampaikan visi misi. Ya, menyampaikan untuk mengajak orang lain untuk memilih. Ya, maksud sederhananya begini, menyampaikan visi misi untuk mengajak orang lain. Apalagi bahasa sederhananya kampanye. Bahasa sederhananya kampanye pakai mempengaruhi orang lain dengan cara apa? Menyampaikan visi misi, menyampaikan program kerja. Itu lewat dari penyampaian program kerja, penyampaian visi misi, itu namanya menyampaikan, itu namanya mengkampanyekan. Tujuannya apa nanti kampanye? Untuk mempengaruhi orang lain. Apa tujuannya? Biar diikuti. Atau agar mereka memiliki. Itu maksud dengan kampanye. Nah, setelah lewat kampanye, pemaparan visi, pemaparan program kerja, maka sampailah nantinya tahapan kepada pemilihan. Kemudian apa peran kita nanti di sana? Aktif dalam proses pemilihan. Bagaimana bentuk keaktifan kita? Ikut memilih. Apa lagi? Jadi panitia. Apa lagi? Mendukung calon. Apa lagi? Menghargai pilihan orang. Bentuk partisipasi semua namanya. Bertanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawab kita dalam bentuk partisipasi kita? Menjaga suasana biar apa? Biar damai. Biar kondusif. Tenang. Dalam pemilihan tidak ada lagi sombong menyolong. Dalam pemilihan tidak boleh lagi ada pemaksaan. Itu bentuk partisipasi. Kemudian selanjutnya pentingnya pemilihan kedua OSIS. Apa pentingnya sekalian? Pembelajaran tentang demokrasi. Tentunya lewat pemilihan kita bisa menyadari bersama. Oh, demokrasi seperti ini. Oh, demokrasi itu harus menghargai pendapat orang lain. Oh, demokrasi itu punya hak untuk memilih dan dipilih. Oh, demokrasi itu kita harus berperan aktif. Begitu ya. Kemudian membangun kepemimpinan, mewujudkan keadilan. Nah, sekarang kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Bahwa pemilihan ketua OSIS sebagai implementasi demokrasi Pancasila. Bahwa demokrasi itu termasuk musyawarah untuk mencapai upah.
Kemudian dalam demokrasi bagaimana kita menciptakan lingkungan yang harmonis. Baik, Anda sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, siapa yang akan memberikan refleksinya terkait masalah demokrasi Pancasila? Oke. Sutra Sarah. Ya baik, silakan. Demokrasi adalah memberikan hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Ya, demokrasi itu artinya setiap orang itu punya hak. Haknya itu apa? Dipilih Atau memilih. Sekarang ini yang menjelaskan bahwa demokrasi bukan hanya sebuah sistem, Tetapi sebuah kesempatan untuk menciptakan perubahan yang berarti pada sukses dan pemilihan kita beri aplaus dulu, tepuk tangan yang meriah dulu. Baik, terus sekalian, saya ingatkan kembali bahwa dalam kegiatan selanjutnya kita apa? Harus apalagi dalam kegiatan selanjutnya bahwa kita harus berhak memilih dan dipilih. setiap orang punya hak untuk memilih dan itu sama aja, setiap orang punya hak untuk mendaftarkan dirinya sebagai kemudian selanjutnya dalam bentuk kegiatan persiapan saya serahkan kepada ketua OSIS bahwa untuk membentuk panitia dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS nantinya. Itu akan dibentuk oleh panitia. Baik, kemudian terima kasih atas perhatiannya. Dari dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i, calon wakil ketua OSIS, dan Perkenalkan, nama saya Rahman, calon ketua OSIS. sesi kreativitas Pak siswa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek serta berakhlak mulia di kalangan siswa yang berlandaskan Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita.
untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila